Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memasuki materi pendidikan agama Islam, marilah kita bacakan doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang kita memasuki materi pendidikan agama Islam kelas 2 bab 8, yaitu tentang surah Al-Asr. Pelajaran 8. Senang bisa membaca Al-Qur'an. Nah, di sini ada lagu yang berjudul Baca Hafal Al-Quran. Kita nyanyikan bersama-sama nada lagunya yaitu Cicak. 1, 2, 3. Baca hafal Al-Quran, fahamilah maknanya, mudah menerapkannya, yuk kita amalkan. Ulangi. Baca hafal Al-Quran, fahamilah maknanya, mudah menerapkannya, yuk kita amalkan. Ulangi lagi. Baca hafal Al-Quran, fahamilah maknanya, mudah menerapkannya, yuk kita amalkan. Gimana? Sudah hafal belum lagunya? Kita ulangi satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Baca hafal Al-Quran, fahamilah maknanya, mudah menerapkannya, yuk kita amalkan. Itu adalah lagu yang berjudul Baca Hafal Al-Quran. Melafalkan surah Al-Asr. Siapa di antara kamu yang sudah dapat melafalkan surah Al-Asr? Pastinya kalian sudah hafal semua kan surah Al-Asr? Nah, sekarang ayo perhatikan dan dengarkan gurumu melafalkan surah Al-Asr ayat per ayat. Lalu tirukan dan lafalkan surah Al-Asr bersama-sama. Kita baca taus dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Wal 'asr. Ulangi. Wal 'asr. Satu kali lagi. Wal 'asr. Sekarang ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Ulangi. Innal insana lafi khusr. Satu kali lagi. Innal insana lafi khusr. Sekarang potongan ayat ketiga. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ulangi potongan ayat ketiga. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Satu kali lagi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Sekarang ayat ketiga. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ulangi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Satu kali lagi. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Demikian ya. Ini adalah bacaan atau lafal surah Al-Asr. Dari ayat 1 sampai ayat 3. Sekarang kita baca bersama-sama dari awal sampai akhir. Dari basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ulangi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Satu kali lagi. Kita ulangi bersama-sama ya, satu kali lagi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Ketika kita membaca surat Al-Asr ini jangan asal dibaca ya atau asal hafal. Tapi perhatikan makharijul hurufnya dan perhatikan tajwidnya atau panjang pendeknya. Jangan cuma asal hafal. Itu yang lebih penting ya. Ini adalah terjemahan lengkap surah Al-Asr dengan terjemahannya. Perhatikan, kita baca terjemahannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, ini adalah terjemahan dari surah Al-Asr yang telah kita baca tadi sebelumnya. Sekarang kita akan mengetahui sifat manusia yang tidak merugi menurut surat Al-Asr, yaitu apa saja ya? Yang pertama, yaitu orang-orang yang beriman. Manusia yang tidak merugi itu yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berbuat kebaikan. Makanya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi bagi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, maka orang tersebut termasuk ke dalam manusia yang tidak merugi. Yang selanjutnya, orang-orang yang tidak merugi yaitu orang-orang yang saling menasehati. Kemudian orang-orang yang saling menasehati untuk kesabaran. Nah, ini adalah sifat manusia yang tidak merugi. Sekarang kita akan mengetahui cara menghafal surah Al-Asr. Bagaimana ya caranya? Yang pertama, bacalah surah Al-Asr berulang-ulang. Dibaca lagi, berulang-ulang. Kemudian yang kedua, bacalah dengan teliti bacaan tajwidnya. Tuh kan, bacaan tajwidnya harus benar-benar teliti. Yang panjang harus dipanjangkan, yang pendek jangan dibaca panjang ya. Kemudian yang ketiga, bacalah ayat demi ayat secara berulang-ulang supaya lebih memudahkan kita untuk mengingatnya.
Kalau sudah dibaca berulang-ulang, insya Allah lebih mudah untuk diingat. Kemudian yang keempat, ingatlah pada ujung ayat supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, ini adalah cara menghafal surah Al-Asr. Boleh kalian praktekkan ya. Sikapku, aku lapalkan sendiri surah Al-Asr. Nah, kalian juga harus melapalkan surah Al-Asr. Harus berani, harus bisa. Nah, seperti pada gambar yang tertera di sini ya. Jadi harus bisa melafalkan sendiri surah Al-Asr. Menghafal surah Al-Asr itu mudah. Asalkan kita ada kemauan, asalkan kita rajin, ya. Nah, sekarang ayo hafalkan ayat per ayat. Pesan surah Al-Asr. Di dalam surat Al-Asr terdapat beberapa pesan. Al-Asr artinya waktu atau masa. Pesan surah Al-Asr adalah bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, jadi marilah kita isi waktu kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Supaya kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, supaya kita termasuk manusia yang tidak merugi. Kemudian menggunakan waktu untuk kebaikan. Disiplin waktu untuk kebaikan. Tugas 1. Nah, sekarang silakan kalian siapkan buku tugasnya. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, Al-Asr artinya titik-titik. Nomor 2, kita harus titik-titik dalam menggunakan waktu. Nomor 3, manusia akan titik-titik apabila waktunya tidak dipergunakan dengan baik. Silakan kalian isi di buku tugas sesuai dengan penjelasan yang sudah dibahas sebelumnya ya. Selamat mengerjakan. Tugas 2. Apa ya yang tugas kedua? Cobalah hafalkan surah Al-Asr. Buat videonya, lakukan sendiri dengan cara dihafal. Jadi kalian gak boleh melihat ke buku, ya, tidak boleh melihat ke buku, harus dihafal. Jangan lupa tajwidnya, panjang pendeknya harus benar ya, belajar. Kalau yang panjang harus dipanjangkan, kalau yang pendek tidak boleh dibaca panjang. Belajar ya, sesuai dengan yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya. Sekarang berilah tanda centang di kolom ya atau tidak. Uraiannya apa ya? Nomor 1 uraiannya. 1. Aku selalu disiplin belajar. Jawabannya ya atau tidak ya? Pastinya jawabannya ya. Kalian juga harus selalu disiplin dalam belajar. Uraian nomor 2, aku selalu disiplin mematuhi peraturan sekolah. Jawabannya ya. Kalian juga harus mematuhi atau disiplin mematuhi peraturan sekolah ya. Kalau di rumah bagaimana? Nah, kalau di rumah kalian juga harus selalu disiplin mematuhi peraturan yang ada di rumah. Nomor 3, aku selalu tepat waktu melaksanakan sholat. Nah, ini apalagi ya? Sudah pasti harus ya. Kalian harus belajar melaksanakan sholat 5 waktu. Karena kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Pokoknya tidak boleh ditinggalkan ya. Kalian harus belajar dari sejak kecil supaya nanti sudah besar terbiasa. Nah, jadi kalian jangan lupa untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Uraian nomor 4,
Aku selalu tepat waktu masuk sekolah. Jawabannya, ya, kalau waktunya masuk sekolah itu harus sesuai waktu atau tepat waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat fi dini wad dunya wal akhirah. Terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas. Dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu ya di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.